Oke, baiklah di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan mengenai tema kajian muslimah baperan yuk ngaji kali ini yang mana membahas tentang muslimah zaman old dan muslimah zaman now. Nah, tapi sebelum kita memulai kajian pada kali ini, alangkah baiknya kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Dewi Fajriani. Kepada Ukti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-59. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membacakan maupun kita yang mendengarkan tadi bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan biodata pemateri pada kali ini. Nama pemateri Meleni Tiarini. Pengalaman beliau yang pertama guru kelas di SD Mawaddah, Sub MPZ di MPZ Mawaddah, PAUD IT di Al-Firdaus sebagai guru kelas, amanah di FSLDK Kalsel periode 2019-2021, founder Celetoh Pembelajar. Kontak beliau nomor HP 0812 5092 2602. Alamat Komplek Kejaksaan, Jalan Raya Bumi 3 RT 17, Kelurahan Pangeran, Banjarmasin Utara. Keterampilan memasak, menyulam, merajut, menjahit, Microsoft Office dan Excel, aplikasi KineMaster, Medibank, Canva, dan foto. Maddah atau isi pesan, kematian adalah nasihat terbaik. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Kepada pemateri, dipersilahkan. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ahwat Filah, ini terdengar aja ya, suaranya jelas ya? Iya, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada moderator. Tadi ada Uhti Janah ya? Kalau nggak salah Uhti Janah ya? Siap. Nah, ini langsung aja gitu ya? Atau bagaimana? Langsung aja dipersilahkan. Terima kasih. Ana coba memasukkan materi sebentar ya. Bukan.
Sebentar. Nah, iya. Malah tak keluar. Sebentar. Karena nggak ingat di mana ya memasukkan filenya itu ya, oh ya. Bijikan layar. Kira-kira kalau misalnya kita mulai aja nggak apa-apa ya, ya. Ini memasukkan berbagi itu dibagikan layar lah. Ulun coba lah. Anggih, silahkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya akhwat fillah yang dirahmati Allah gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah atas karunia-Nya gitu ya. Malam ini Allah izinkan kita di malam Jumat insya Allah ya, malam yang penuh berkah gitu. Allah izinkan kita untuk bersua bersama gitu ya, bertemu di forum baperan, kajian baperan ya, yaitu bawa perubahan. Nah, insya Allah ya teman-teman ya, kita harus percaya gitu. Pertemuan kita hari ini tidak ada yang tiba-tiba gitu ya. Pertemuan kita hari ini tidak ada yang secara tiba-tiba, oh kita bisa bertemu, tidak gitu. Tapi kita harus percaya kalau pertemuan kita pada malam hari ini itu sebenarnya sudah Allah setting jauh sekali sebelum kita ada gitu ya. Ratusan tahun yang lalu sudah Allah setting kalau misalnya malam ini gitu ya, malam Jumat ini, hari Kamis tanggal 22 gitu, bulan Oktober 2020, Allah izinkan kita bersua di sini. Jadi kita perlu bersyukur, alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini. Kemudian juga sholawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, Allah izinkan kita merasakan nikmatnya Islam, insya Allah iman, Islam, dan ihsan gitu ya. Oke, mungkin akhwat ya, sebelum kita mulai, tafadol nanti kita sama-sama baca surah Al-Fatihah masing-masing, kemudian juga surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Kira-kira boleh ya? Oh, Janah ya? Boleh, Tafadol mungkin kita mau baca sama-sama
boleh, atau mungkin mau baca secara pribadi juga boleh ya. Kita baca dulu sama-sama surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Falaq. nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam lam yalid yalid wa wa lam lam yulad yulad wa wa lam lam yakul yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, jazakallahu khairan katsiran kepada akhwatilah semua gitu karena sudah sama-sama membacakan surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falah dan surah Al-Ikhlas. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita sama-sama niatin apa ya, lurusin niat gitu ya teman-teman. Di sini mungkin Ana mau mendisklaimer gitu ya, karena di sini Ustadzah Mileni Setiarini gitu ya. Mungkin kalau untuk anak didik Ana gitu ya, karena misalnya sebagai guru PAUD, mungkin Ana Ustadzah gitu ya. Kalau buat sama teman-teman, mungkin kita sebenarnya kayak ya teman gitu ya, teman sharing gitu, teman berbagi gitu. Intinya kita sama-sama lurusin niat di sini buat kita sama-sama belajar, berproses sama-sama, saling mengingatkan dan menasehati gitu ya. Terutama ini sih sebenarnya apa yang Ana sampaikan ini sebenarnya nasihat khusus buat Ana pribadi gitu ya. Kalau misalnya nanti ada yang baik boleh teman-teman terima gitu, bisa teman-teman ambil gitu. Kalau misalnya ada yang kurang baiknya nanti tafadhol silahkan sama-sama kita diperbaiki gitu ya. Silahkan kita sama-sama sharing gitu intinya. Mungkin di sini juga Ana mau tadi kita yang pertama sama-sama lurusin niat gitu ya teman-teman ya. Yang kedua di sini harapannya sama-sama yang apa Ana bikin gitu kan. Maksudnya di sini mungkin dari teman-teman panitia ada bikin pamflet gitu ya, atau desain muslimah zaman old, muslimah zaman now gitu ya. Kemudian di sebelahnya gitu Ana bikin wesom dan also wesom. Jadi semuanya itu wow gitu ya. Jadi harapannya di sini tujuannya kita bukan mengcompare kita dengan orang lain gitu ya. Tapi harapannya kajian kita malam ini itu bisa jadi yang pertama jadi charge buat kita gitu ya. Bisa jadi pengisi daya iman kita gitu ya teman-teman. Yang kedua juga bisa jadi kaca buat kita gitu. Jadi bukan untuk mengcompare kita ke orang lain tidak, tapi buat kita berkaca, oh iya ternyata kita punya teladan-teladan dari para para sahabiah dan para istri-istri Nabi gitu ya. Nah, jadi mungkin di situ ya teman-teman yang perlu kita sama-sama lurusin.
Mungkin selanjutnya, nah mulai ya, bismillah. Yaitu muslimah zaman old versus muslimah zaman now. Boleh dipindah slide-nya. Nah, ya. Jadi di sini ya muslimah zaman old versus muslimah zaman now itu sudah Allah sampaikan gitu ya di Quran surah An-Nisa ayat 34. Ini yang ana tebali ya, warna merah yang ana bedakan. Jadi peran kita itu sama gitu. Maka perempuan-perempuan yang soleh gitu adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga mereka gitu ya. Maksudnya itu mereka menjaga harga diri ketika suami tidak ada gitu kan, karena Allah telah menjaga mereka dan seterusnya gitu. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Quran surah An-Nisa ayat 34. Nah, di sini teman-teman ya sebenarnya sudah dijabarkan bahwa kewajiban semuanya sama gitu. Kewajiban kita gitu antara muslimah zaman old sama muslimah zaman now itu tuh semuanya sama, karena apa yang disebut dalam Al-Quran itu akan berlaku sepanjang zaman. Mau dari zaman sebelumnya sampai zaman kita gitu ya, itu sama, punya juga sama. Yang berbeda itu cuma satu, yaitu tantangannya gitu ya. Tantangan para muslimah zaman old dengan muslimah zaman now itu berbeda sekali gitu ya. Lanjut ya teman-teman. Nah, kalau tantangan kita gitu ya, muslimah zaman now gitu, tantangan kita yaitu sebenarnya ini ada 4 FM ya, tapi Ana ketinggalan satu, jadi mungkin nanti Ana bahas tambahannya aja gitu. Yang Ana masukkan di sini 3 FM gitu. Mungkin lanjut slide-nya boleh. Oke. Tantangannya di sini kondisi muslimah zaman now ya. Ini seharusnya 4 FM teman-teman ya. Yang pertama yang bisa dikenal dengan food, kemudian fashion, fun, kemudian yang keempatnya itu ada film, dan yang kelimanya medsos gitu ya. Nah, ini kalau untuk tantangan muslimah zaman now gitu. Kalau misalnya tantangan untuk muslimah zaman old itu apa? Nah, teman-teman kita tahu gitu ya. Kalau misalnya tantangan kita, tantangan itu atau kita pahami sebagai ujian gitu ya. Ujian kita dengan ujian muslimah zaman old itu berbeda gitu. Kalau misalnya muslimah zaman old dulu kita tahu gitu ya, gimana beliau maksudnya ikut dalam berperang gitu. Ada yang ikut dalam berperang, kemudian juga ada yang seperti seperti Ibunda Khadijah gitu ya, yang membantu dakwah Rasulullah gitu. Kemudian juga seperti Bunda Nusaibah gitu ya, yang maksudnya sampai ikut dalam perang Uhud gitu, menjaga Rasulullah gitu. Tantangan kita berbeda gitu teman-teman. Tantangan kita berbeda, dan tantangan kita sekarang itu di muslimah zaman now yaitu gitu. Yang pertama ada tentang food gitu ya, makanan, kemudian fashion, pakaian, fun, kesenangan kita, dan medsos gitu. Juga ada film gitu ya. Itu yang jadi ujian-ujian kita di zaman sekarang. Oke, lanjut Yang pertama itu ada food ya teman-teman ya. Nah, food yaitu banyak orang yang tidak memperhatikan gitu ya, yang masuk dalam tubuh kita. Nah, itu biasanya jadi kayak mungkin kita gitu ya teman-teman ya, sebagai muslimah masih belum sadar gitu apa-apa aja yang masuk di dalam tubuh kita gitu kan. Kita sebagai seorang muslim harusnya kita itu udah mulai sadar gitu, dan harus mulai memperhatikan apa-apa yang masuk di dalam tubuh kita gitu. Karena kalau misalnya ada yang masuk itu adalah sesuatu yang haram, maka itu berkaitan dengan terhalangnya doa-doa kita gitu ya. Selama 40 hari doa kita tuh terhalang untuk terhalang gitulah intinya ya, doa kita tuh selama 40 hari karena ada masuknya makanan-makanan yang tidak halal tadi gitu. Oleh karenanya kita sebenarnya sebagai muslimah penting sekali gitu ya teman-teman, apalagi mulai dari ini teman-teman milenial gitu ya, teman-teman yang ketika sekarang nih lagi mungkin masa remaja gitu, habis itu mungkin udah mulai dewasa, udah mulai mempersiapkan untuk dunia pernikahan gitu ya. Teman-teman harus sudah sadar dulu gitu, kita itu sebagai perempuan harus
selektif terhadap apa yang masuk dalam tubuh kita. Karena kalau misalnya ada gitu ya, beliau itu tokohnya ada ustadzah, nama beliau Yoyoh Yusro gitu. Beliau punya anak 11, semuanya hafizul Quran gitu ya, Masya Allah gitu ya. Beliau cuma berpesan gitu teman-teman ya, kepada ahwat-ahwat sekalian, kata beliau, pesannya itu cuma satu gitu, ahwat-ahwat itu harus hati-hati sekali terhadap apa yang kita makan gitu. Karena apa? Karena apa yang kita makan itu akan masuk ke dalam darah kita gitu. Sedangkan kita tahu teman-teman, kita sebagai perempuan, kita cikal bakal nggak sebagai gadis terus gitu ya. Kita punya peran yang luar biasa di depan kita gitu. Kita punya peran sebagai madrasatul ula untuk anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kitanya sendiri gitu ya yang akan ngedidik anak-anak kita, para penerus-penerus perjuangan Islam gitu ya, para mujahid Islam gitu ya, para pejuang Islam gitu. Tapi kitanya sendiri sudah terkontaminasi dengan makanan-makanan yang tidak halal tadi gitu ya. Nah, itu khawatirnya akan berdampak kepada keturunan kita. Jadi mulai sekarang harapannya sih gitu ya, kita sama-sama menjaga gitu apa yang masuk dalam tubuh kita. Sebenarnya teman-teman ya, kalau Ana pribadi ini opini Ana gitu ya, dan ini pendapat Ana. Tafadhol sih, terserah teman-teman nanti maksudnya mau dijadikan bahan pertimbangan atau seperti apa. Kalau Ana pribadi sekarang mulai selektif ya teman-teman ya, mulai selektif terhadap produk-produk yang emang benar-benar harus halal gitu. Apalagi kalau kita belinya di supermarket atau di minimarket, Alfamart gitu dan sebagainya gitu kan. Kan kita tahu gitu kan label halal dan ada label halal atau tidaknya gitu. Itu kita harus mulai selektif gitu teman-teman. Karena ini kita bukan untuk ngebawa diri kita sendiri ya, kalau menurut Ana, karena kita punya tanggung jawab, kita cikal bakal mau jadi seorang ibu gitu. Rahim kita akan terisi oleh cikal bakal anak-anak gitu ya, anak yang solih dan solihah gitu. Jadi mulai dari kita sekarang, mulai dari kita muda, kalau bisa kita jaga gitu agar ya kita terjaga dari makanan-makanan yang tidak halal tadi itu. Kemudian juga brand-brand yang notabene itu sebenarnya teman-teman ya kurang mendukung Islam gitu. Atau maksudnya tuh brand-brand yang memang dengan terang-terangan ngedukung LGBT dan sebagainya gitu ya. Itu Ana, kalau ini opini Ana ya teman-teman. Kalau Ana emang udah mulai selektif untuk mengurangi itu dan mulai memahamkan ke sekeliling gitu, karena maksudnya Ana di Banjarmasin ini asrama gitu. Jadi sama teman-teman asrama mulai memahamkan untuk nggak lagi kita di rumah pakai produk-produk yang labelnya itu. Walaupun maksudnya belum sepenuhnya gitu, tapi setidaknya kita udah mulai mengurangi gitu. Begitupun juga ketika pulang gitu ya, kepada orang tua juga sama gitu. Karena ya itu tadi kita jelasin gitu, karena kita punya peran yang luar biasa gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke. Yang kedua itu ada fashion ya teman-teman ya. Fashion atau pakaian. Nah, ini juga perhatikan cara berbusanamu. Nah, cara berbusanamu menunjukkan identitas dirimu. Seorang muslimah itu sudah diatur cara berpakaiannya oleh Allah untuk menutup auratnya dengan baik. Jadi bisa dikatakan bagaimana tantangannya kita bisa tumbuh dengan perintah Allah dalam menutup aurat sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Ajab ayat 59. Nah, tadi yang dibacakan oleh Uhti siapa tadi ya sebagai tilawah tadi, nah itu sudah dibacakan oleh beliau bahwasanya Nabi itu gitu ya dapat perintah dari Allah gitu kan untuk katakanlah kepada istri-istrimu gitu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya teman-teman ya, kita itu ditantang gitu. Kita kira-kira sebagai seorang muslimah zaman now bisa nggak sih tumbuh dengan perintah Allah untuk menjaga aurat itu gitu ya. Menjaga menutup aurat sebagaimana yang telah Allah
firmankan tadi gitu. Kemudian juga zaman sekarang itu banyak gitu ya teman-teman ya, mungkin kita tahu kalau banyak orang berhijrah tapi niatnya bukan karena Allah, atau karena memang niatnya karena lagi tren aja nih fashionnya, mungkin sekarang lagi rame pakai cadar gitu atau seperti apa gitu ya. Jadi banyak orang berbondong-bondong ingin hijrah, tapi niatnya yang utama mungkin bukan karena Allah gitu, tapi karena memang fashion tadi itu gitu ya. Kira-kira boleh nggak sih kalau kita ini nah berhijab mengikuti fashion? Kira-kira boleh nggak? Jawabannya tuh boleh banget ya teman-teman ya. Kita boleh banget kita berhijab gitu ya. Kemudian mengikuti tren fashion yang sekarang itu boleh gitu. Ya yang namanya kita anak milenial ya jangan ketika maksudnya apa ya fashionnya udah mulai apa ya mulai berkembang gitu. Kita masih dengan gaya-gaya yang sebelumnya gitu yang masih kaku gitu. Sedangkan maksudnya lingkungan kita juga fleksibel ya apa ya lingkungan kita bukan fleksibel sih, lingkungan kita juga berkembang gitu kan. Jadi lingkungan kita juga berubah-ubah gitu mengikuti kondisi zaman juga. Jadi kita juga perlu untuk mengikuti fashion sesuai zaman itu gitu. Hanya saja gitu ya teman-teman ya, yang perlu kita tekankan harapannya dengan kita berhijab gitu ya mengikuti fashion tadi itu, harapannya satu niat kita gitu dengan pakaian yang kita pakai, semoga pakaian ini bisa jadi pakaian takwa kita yang bisa menuntun kepada ridhonya Allah gitu ya, bukan hanya kita sekedar ikut-ikutan fashion gitu. Karena kita ini yang namanya perempuan ya teman-teman ya, nafsunya tuh banyak banget gitu. Kalau misalnya lihat baju yang modelnya gimana gitu, kepengen gitu. Kemudian lagi kalau ngelihat yang jilbab tipenya gimana, wah kepengen gitu ya. Yang gayanya langsung, mungkin gayanya apa sih ya, pasmina gitu atau mungkin apa gitulah ya yang syar'i gitu kan. Ya semuanya pokoknya kepengen gitu. Apalagi kalau misalnya lagi habis gajian gitu atau habis dapat kiriman dari orang tuanya gitu ya, pasti itu nyempetin, iya Allah ngeliat nih di Instagram bagus banget, di Shopee sih ya sekarang sih lagi zaman-zamannya rame banget Shopee gitu ya. Harganya lagi murah, habis itu COD gratis ongkir, wah jilbabnya bagus, satu set nih harganya sekian-sekian. Nah, kadang tanpa kita sadari maksudnya kita terbuai akan itu gitu. Nah, itu tadi gitu. Salah satu ujian fashion kita itu di situ gitu. Kita terlalu apa ya? Menginginkan untuk mengikuti tren mode fashion sekarang gitu. Tapi kita tanpa sadar gitu, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Maksudnya baju kita stoknya masih banyak gitu, tapi kita pengen beli terus gitu. Padahal kan kita tahu ya teman-teman ya, kalau misalnya baju yang kita miliki itu juga bakal dihisap gitu kan, akan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kira-kira seperti apa? Kecuali nanti misalnya teman-teman baju stoknya yang masih bagus nih banyak banget, kemudian tanpa kita kehendaki ya teman-teman ya, ada musibah gitu, ada bencana gitu. Nah mau disumbangkan gitu, dipilah mana yang masih bagus, mau disumbangkan ya nggak apa-apa gitu. Itu insya Allah jadi amal jariah kita. Tapi ya syaratnya itu ya teman-teman ya, bajunya kalau bisa bukan baju yang robek-robek atau mungkin baju yang sudah kubas gitu ya, karena ya kita kan gak kepengen menyakiti hati orang yang kita beri gitu ya. Kalau misalnya yang kita berikan gak baik gitu kan juga menyakiti, lebih baik kita berinya berupa materi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ibaratnya mau yang seperti itu tadi juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, lanjut ya. Yang ketiga itu ada fun. Nah, ini ya. Kalau kita sudah senang, kita sering lupa sama Allah. Sering nggak sih teman-teman ngerasa kayak gitu? Kalau kita lagi seneng gitu ya, kadang itu ya jalan aja gitu. Oh ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita tuh kayak alhamdulillah ringan aja gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah tanpa makna. Maksudnya tuh beda kalau misalnya kita lagi diuji sama Allah, lagi sedih gitu kan. Pasti kita tuh ya Allah gitu. Maksudnya itu juga bersyukurnya itu bersyukur yang dalam gitu. Sabarnya itu juga sabar yang dalam. Kemudian juga yang penuh dengan keseriusan gitulah pokoknya ya.
ibaratnya kalau misalnya kita sering diuji kesedihan gitu ya, pasti kita sering langsung mendekatkan diri kepada Allah. Ibaratnya yang kita biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu ya, sholat tahajud ini bisa seminggu itu bisa 3 kali gitu ya Allah gitu. Mohon banget ya Allah, kok cobaannya segini banget sih kayak gitu. Ini nah ya Allah gitu, maksudnya amanah lagi banyak-banyaknya, kemudian ini lagi ada masalah di perkuliahan atau ada masalah di tempat kerjaan atau masalah dengan pasangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang zikir kita mungkin setiap hari cuma 100, itu bisa jadi berkali-kali lipat. Kemudian juga yang kita mungkin kalau dalam kondisi senang gitu ya, kita jarang muhasabah gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika kita diuji sama kesedihan gitu, wah kita jadi muhasabahnya jadi benar-benar gitu ya Allah gitu ya. Jadi kayak nyadarnya tuh benar-benar gitu. Nah, padahal hakikatnya ya itu tadi teman-teman ya, kesedihan itu sebenarnya kayak lebih mendekatkan kita kepada Allah gitu. Ya, nggak pasti teman-teman juga sering dengar gitu kan. Ujian itu tandanya Allah tuh sayang. Allah tuh mah pengen kita tuh deket sama Allah gitu ya. Allah tuh mah pengen kalau kita itu curhatnya sama Allah gitu. Nah, itu ya seringnya ya. Kalau misalnya lagi dapat rezeki, misalnya lagi dapat kiriman tadi ya, dapat kiriman atau habis gajian gitu, pasti kita pikirannya ya shopping ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah nih lagi ada uang nih ya Allah nih, mau 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 beli hijab nih, mau mau jalan sama teman-teman nih, mau rihlah atau mau liburan kemana gitu kan, mau makan ke restoran mana gitu. Karena kita ini sekarang tuh kan lagi tren apa ya, kita tuh kayak apa ya, nge nge-stempel aja, nyimbolin ya. Ya, intinya kayak kita tuh memberikan cap buat diri kita sendiri. Kita baru dibilang gaul itu kalau kita itu kayak kayak orang gitu. Maksudnya tuh yang kalau lagi sekarang gitu lagi ramenya makanan kayak Korean food, habis itu Japan food, kemudian American food gitu kan. Kalau kita udah ngikutin tren ini, kita tuh udah dicap gaul gitu. Kita tuh udah dicap keren gitu kan. Padahal juga nggak gitu juga gitu kan. Maksudnya ya sederhana juga nggak apa-apa gitu. Karena sering gitu kalau misalnya kita gitu kan kayak Korean food itu apa ya? Kayak misalnya kayak kimchi atau apa sih ya? Anak kurang tahu gitu ya. Maaf teman-teman. Mungkin yang kayak sabu-sabu, suki gitu ya. Habis itu barbekyuan gitu. Itu harganya kan lumayan gitu. Nah, kita kadang tuh nggak sayang gitu ngeluarin uang yang banyak buat beli itu gitu. Buat yang ngerasain ya seneng-seneng lah gitu ya. Padahal kita eh, apa ya tanpa kita sadari gitu mungkin ada gitu ya teman-teman ya saudara-saudara kita yang masih banyak dan makin banyak gitu ya sekarang yang di jalan-jalan di pinggir-pinggir jalan di lampu merah gitu ya kemudian mungkin ada yang masih belum bisa makan gitu atau mungkin teman kos kita lagi kesusahan gitu ya ini ada cerita gitu teman-teman ya ada cerita karena anak itu di asrama gitu ya jadi ada beberapa asrama gitu kan cuman berbeda-beda wilayahnya gitu. Misalnya kayak anak di Kejaksaan di daerah Cendana itu juga sudah ada asramanya. Jadi pernah suatu ketika gitu dapat kabar gitu kalau misalnya teman-teman yang di asrama A anggap aja ya kami di asrama B gitu ya. Teman-teman di asrama A tuh ada satu orang akhwat gitu yang ternyata 2 hari itu nggak makan nasi teman-teman. Makannya tuh cuman punyanya tuh tahu gitu ya punyanya tahu. Jadi karena kehabisan beras, jadi si Ahmad itu juga segan gitu, segan mau ngerepotin teman-temannya gitu kan. Jadi lebih baik nahan lapar selama 2 hari itu nggak makan nasi dan cuma makan tahu gitu. Sedangkan di asrama kami gitu ya, asrama B gitu, nasi itu sampai berkutu-kutu karena apa ya? Karena saking banyaknya gitu ya. Nah itu teman-teman ya, kayak kami merasa apa ya? Digampar gitu ya kayak tamparan yang paling keras gitu karena maksudnya di saat kita terbuang-buang gitu ya beras tuh banyak gitu sampai sampai berkutu-kutu ternyata saudara kita di sebelah itu ada yang sampai makan nggak makan 2 hari dengan nasi gitu ya cuman diganjal sama tahu gitu jadi itu kayak
gimana ya teman-teman ya, kayak ya itu gitu, sakit gitu ya, sedih gitu. Makanya kenapa kita tuh harus respect sama teman-teman kita, teman-teman kos kita, atau teman-teman di kuliah kita, teman-teman partner kerja kita gitu. Kenapa kita harus usahain bisa main di kos dia gitu kan, supaya tahu kondisinya gimana. Oh, kondisinya lagi susah nih, belum dapat kiriman nih, sedangkan kita maksudnya baru aja dapat kiriman. Nah itu harapannya sih kita mah ya naktir naktir bakso lah 10.000 nggak apa-apa gitu kan ya, nggak berat-berat banget kayak gitu kan, yang harapannya ke situ ya teman-teman ya. Nah ini juga tadi, kalau lagi banyak uang kita mah sering shopping dan lain-lain, jadi kita lupa untuk bersedekah gitu ya. Nah untuk bilang zalik, nah ini yang dikhawatirkan dengan fun tadi itu gitu, ujian berupa kesenangan gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya senang kadang kita lupa gitu untuk bersedekah. Nah ini adalah salah satu ujian pada muslimah zaman now, yaitu diuji dengan kesenangan duniawi gitu ya. Makanya maksudnya sekarang banyak fashion dari barat gitu kan, yang ibaratnya mungkin teman-teman tahu gitu, macam-macam lah gaya berjilbab itu. Ada yang kayak ibu pejabat gitu ya, yang cuma sampai segini doang gitu. Kemudian yang gaya retro, yang bajunya dimasukkan celananya jeans seperti apa, mungkin gitulah ya. Nah itulah banyak lah kayak gitu. Nah jadi salah satu itu sih kayak gitu. Nah antisipasi kita gitu ya teman-teman ya, tadi kalau misalnya berkaitan dengan fashion tadi itu, ya mudahan aja gitu pakaian yang kita pakai ini jadi pakaian ketakwaan kita gitu, yang mengantarkan ridhonya Allah gitu ya teman-teman. Oke lanjut ya, yang keempat itu ada medsos, atau sebenarnya yang keempat ini kita ke film dulu ya teman-teman ya. Nah film, sebenarnya siapa sih yang nggak senang film gitu ya, apalagi maksudnya tuh sekarang itu kan gandrung banget, K-pop, habis itu India gitu ya, film barat gitu ya, ibaratnya juga gitu, bohong banget kalau nggak suka film gitu ya. Ya Ana juga suka film gitu ya, Ana sukanya India gitu, dulu juga sempet K-pop gitu waktu SMA, tapi Qadarullah gitu ya, dan alhamdulillah mungkin itu salah satu teguran Allah, laptop Ana dulu rusak, jadi nggak diizinkan lagi untuk nonton K-pop gitu, dan sekarang juga jadi nggak suka K-pop gitu kan, sukanya masih India gitu. Tapi ya itu tadi gitu, film India itu berjam-jam gitu ya, 2 jam gitu. Film K-pop itu coba kalau dramanya ya Allah gitu ya, sampai berpuluh-puluh episode gitu teman-teman ya, sampai ratusan bahkan gitu. Nah anime juga ya sama gitu, walaupun anime mungkin 15 menit habis gitu satu episode, tapi kita tuh kayak bikin nagih gitu kan. Nah itu gitu, dengan ujian berupa film sekarang gitu ya, ya itu kita kayak diuji untuk apa ya, menghabiskan waktu secara sia-sia gitu teman-teman, 2 jam gitu untuk nonton film India sampai selesai, padahal apa yang ditonton gitu ya India, orang mau bertengkar nyanyi, orang mau ketemu nyanyi, orang mau apa-apa nyanyi gitu kan, nyanyinya aja udah berapa menit gitu. Nah itu gitu, bahkan yang terparahnya gitu ya, ketika kita asik nonton film gitu, kemudian ada adzan berkumandang gitu kan teman-teman, kita tetap asik dan terjaga untuk nonton film itu aja gitu. Nah itu ya yang perlu kita antisipasi gitu teman-teman. Kita udah tahu, oh ini salah satu ujian nih, ujian zaman sekarang nih gitu, nonton film nih gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya teman-teman udah misalnya lagi nonton film gitu ya, terus ada ayo ingat nih, ini ujian nih, kita harus stop nih gitu. Ibaratnya kita belum ada ngaji nih dari pagi, stop dulu nih, nonton film, ngaji dulu nih, belum ada ngaji, kita belum ada dzikir nih, belum ada apa gitu. Itu perlu gitu ya teman-teman. Bahkan terkait dengan menjaga keimanan ini, anak ada cerita juga gitu ya, mungkin ceritanya nggak terlalu lengkap gitu ya. Ceritanya ini ada seorang laki-laki gitu ya, yang paham agama, kemudian juga cintaan terhadap rohnya luar biasa gitu, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke suatu daerah yang sepi gitu ya, untuk tinggal di situ sendiri dan menikmati ibadah kepada Allah gitu kan. Kemudian suatu ketika gitu, ada seorang perempuan gitu, perempuan cantik sekali gitu, posisinya tuh malam hari gitu, karena tadi rumahnya di daerah hutan gitu kan. Kemudian perempuan itu mengetok gitu pintu si laki-laki tadi.
laki-laki yang solih tadi. Kemudian berkata gitu kan, eh ya ini bahasa anak aja gitu ya teman-teman ya. Kira-kira apa ya, Mas gitu ya atau gitu. Saya mau minta tolong, boleh nggak ya saya mau nginep di sini gitu 1 malam aja. Ini udah malam gitu kan. Saya takut mau pulang gitu. Soalnya di sini kan hutan gitu. Saya takut kalau dimangsa binatang buas atau seperti apa gitu. Terus kata ikhwannya itu nggak bisa gitu. Saya kan sendiri tinggal di sini. Saya takut terjadi fitnah gitu. Terus gimana kata si Ahwat gitu. Kalau misalnya saya nggak nggak ditolongi, emang masnya mau tanggung jawab terhadap apa yang nanti bakal terjadi sama saya gitu kan. Alhasil karena perempuan tadi sangat mengiba-iba gitu ya, sangat apa ya, berekspresi berbelas kasih sekali gitu. Alhasil ditampunglah di dalam rumah si Ikhwan tadi itu. Kemudian karena si Ahwat itu sangat cantik gitu ya teman-teman ya, sangat cantik gitu. Kemudian juga ketika Ahwat itu tidur gitu ya, yang namanya normal gitu ya teman-teman, si Ikhwan pun juga tergoda gitu. Alhasil dengan si Ahwat yang cantik tadi itu, sudah rupanya cantik, kemudian ibaratnya tubuhnya bagus lah, putih gitu ya, ya pokoknya menggoda lah gitu ya teman-teman. Kemudian si Ikhwan itu sadar gitu, maksudnya ini udah pasti pasti bakal ada godaan setan gitu kan. Jadi memang itu salah satu tujuan dari setan lah, maksudnya itu menggoda kita gitu kan, umat baginda Rasulullah gitu kan. Jadi ya itu gitu, dalam posisi berdua si Ikhwan tadi yang mulai tergoda gitu, tapi Ikhwan ini punya keimanan yang luar biasa gitu, sampai beliau akhirnya berdoa gitu, ya Allah gitu, doanya Nabi Yusuf gitu, maksudnya ya Allah gitu, ini aku lagi dalam posisi yang sama nih kayak Nabi Yusuf dulu nih gitu kan, waktu digoda sama Zulaikha gitu ya. Tolong aku gitu, aku nggak mau gitu, maksudnya melakukan hubungan itu, tapi aku nih tergoda gitu kan. Sampai akhirnya si Ikhwan itu mengambil apa ya, kayak obor gitu ya teman-teman ya, kayak obor, mengambil obor gitu. Saking dia ingin menjaga keimanannya gitu, walaupun sebenarnya sudah sangat tergoda, dia memaksakan apa ya, dirinya untuk membakar tangannya gitu ya, jari-jarinya gitu, sampai akhirnya jari telunjuknya itu emang benar-benar terbakar teman-teman, dan menangis gitu, dia menangis gitu, si Ikhwan tuh menangis, ya Allah gitu, sesakit ini gitu kan, terbakar di api yang ibaratnya masih kecil gitu, gimana kalau ibaratnya terbakar di api neraka gitu yang lebih gitu, nggak bakal kuat. Tapi ya Allah, aku nih tergoda gitu, udah tergoda banget gitu, tapi aku nggak mau gitu, selama ini ibadahku itu sia-sia gitu, ibadahku tuh hilang gitu, dan malah nanti bakal disiksa di neraka gitu, udah ngerasain dibakar di dunia gitu ya, ngerasain tangannya terbakar gitu, sakit banget gitu, jadi nggak mau sampai kebakar di neraka, sampai akhirnya eh, banyak gitu ya, beberapa jari-jarinya itu terbakar gitu, memang asli terbakar karena demi menjaga keimanan. Nah itu tadi ya teman-teman ya, eh, luar biasanya gitu ya, para apa ya, para ulama-ulama gitu ya, para sahabiah gitu ya, para eh, orang-orang yang Allah tanamkan keimanan gitu ya, luar biasa dalam menjaganya. Kemudian ini juga ada cerita sih, mohon maaf ya, banyak ceritanya gitu. Dulu waktu Ana di FSLDK ya, jadi FSLDK itu Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Kalimantan Selatan kalau misalnya ini, tapi ada nanti gabungannya itu se-Indonesia gitu teman-teman. Jadi pernah ada perjalanan gitu ya, kami itu ada akhwat-akhwat dari daerah Sumatera atau kalau nggak salah gitu ya. Jadi mereka itu mau ada kegiatan di Makassar kalau nggak salah. Jadi mereka itu naik bis selama 2 hari 2 malam gitu, 2 hari 2 malam. Nah, sedangkan bis itu teman-teman setiap stopnya itu pasti di rumah makan yang apa ya, yang gak halal gitu. Maksudnya rumah makannya itu bukan rumah makan orang halal, orang Islam gitu maksudnya ya. Jadi makanannya ada makanan yang gak halal, ada yang halal gitu. Tapi mereka tuh lebih memilih untuk gak makan gitu. Dan mereka milih untuk ngejaga diri mereka dari hal-hal yang tidak halal tadi itu gitu. Karena maksudnya biarpun ayam, ikan, tapi kan dimasaknya campur ya.
wajannya itu minyaknya juga nyampur gitu. Jadi kan mereka tuh sampai menjaga itu. Jadi selama 2 hari 2 malam dalam perjalanan itu mereka tuh nggak ada makan sama sekali dan cuma minum gitu. Jadi itu luar biasa ya teman-teman ya. Sampai mereka menjaga keimanannya untuk tidak mencampur makanan yang haram tadi dalam tubuh mereka. Nah, ini yang kelima ya, ada medsos gitu. Nah, tantangan muslimah zaman sekarang untuk bisa menambah lisan dan tulisannya dengan baik karena apa yang kau tulis di media sosial mencerminkan identitas dirimu, mencerminkan akhlak dirimu. Nah, ini medsos nih. Ini dunia yang sangat luas, sangat luar biasa gitu ya. Biasanya kalau di medsos mah kita bebas mencari apa aja gitu kan. Karena memang mudah aksesnya, jadi kita juga mudah gitu mau cari apa aja gitu ya. Ya niatnya buka YouTube ya Allah gitu ya 5 menit aja gitu dari jam 8.10 sampai jam 8.15 dah gitu kan. Nggak tahu waktu buka YouTube rame ya gitu, nggak tahu nggak sadar sampai jam 8.30 gitu. Itu sering ya teman-teman ya. Ana sih gitu ya. Walaupun Ana udah pakai alarm di YouTube gitu kan. Cuman itu masalah kita gitu. Nah, kira-kira eh, sehari itu seberapa banyak sih kita bermain dengan medsos itu tadi gitu. Nah, seberapa banyak juga maksudnya kebermanfaatan yang kita berikan ketika kita bercengkrama dengan medsos itu gitu. Apakah kita ketika bercengkrama hanya sekedar membuka status nih, kemudian membuka postingan-postingan orang, postingan-postingan yang lagi kita ibaratnya pengen perhatikan, misalnya kayak teman atau tokoh-tokoh yang kita jadikan panutan gitu ya. Nah, atau seperti itu, atau mungkin sekadar melihat TikTok gitu kan, sekarang lagi rame banget TikTok gitu ya. Kemudian juga mungkin postingan-postingan yang lainnya gitu ya. Sampai ibaratnya naudzubillah min dzalik gitu ya. Terbuka postingan-postingannya mungkin kurang baik gitu ya. Nah, jadi di situ ya teman-teman ya tantangan-tantangan kita muslimah zaman sekarang gitu. Next, nah ini, nah kita udah masuk nih di sub muslimah terbaik ya teman-teman ya. Muslimah terbaik mah banyak gitu ya. Cuman di sini mungkin teman-teman udah familiar sekali gitu ya dengan Bunda Khadijah gitu ya bintu Khuwailid, kemudian juga Bunda Aisyah, Bunda Maryam, Bunda Hafsah dan Bunda Fatimah Zahra dan bunda-bunda yang lain, masya Allah gitu ya. Bunda Khadijah kita tahu ya teman-teman gimana perjuangan beliau dalam um, membantu dakwah Rasulullah gitu ya, dengan kekayaan beliau gitu ya, kemudian juga diserahkan maksudnya kekayaan beliau semuanya itu diberikan kepada Islam gitu ya untuk dakwah Rasulullah. Itu sangat luar biasa bagaimana beliau sempat gitu ya waktu dalam kondisi yang sangat-sangat perekonomian di Mekah itu sangat sulit gitu ya, bahkan pernah gitu sampai memakan rerumputan gitu ya, sampai ya seperti itu gitu. Padahal kan Bunda Khadijah itu mah pembisnis yang luar biasa, orang yang terkaya gitu ya di Jazirah Arab gitu, sampai akhirnya ketika menikah dengan Rasulullah harta benda
Maaf ya teman-teman ya. Ada mama nelpon gitu, jadi sebentar ngangkat ya, maaf ya sampai terputus gitu. Bisa. Lanjut ya, insya Allah ya. Kita lanjut tentang muslimah terbaik tadi. Ada Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, Bunda Maryam, Bunda Hafsah, Bunda Fatimah Tijara, dan Bunda yang lainnya ya teman-teman ya. Kita tahu mungkin teman-teman udah kholas bab tentang Bunda Khadijah. Kita udah tahu gimana beliau sebagai seorang pengusaha yang luar biasa, kemudian juga beliau yang menghibahkan semua hartanya untuk Islam gitu ya. Kemudian juga ada Bunda Aisyah gitu kan, yang punya kecerdasan yang luar biasa gitu kan. Kemudian juga Bunda Maryam yang luar biasa gitu ya, dengan banyaknya ujian beliau sampai Allah abadikan dalam Al-Quran gitu ya. Ada satu surah khusus membahas tentang beliau, yaitu surah Maryam gitu. Kemudian juga Bunda Hafsah gitu kan, Bunda Fatimah Zahra, ini pasti teman-teman udah nggak asing gitu ya, gimana Bunda Fatimah Zahra itu membela dakwah Rasulullah gitu ya. Kemudian gimana beliau ketika baginda Rasulullah gitu kan dilempar atau ketika sujud gitu ya, ditumpuk sama kotoran unta gitu, beliau yang bersihkan gitu ya. Sedih gitu ya kalau misalnya kita mengingat itu gitu, tapi ya itu mudahan jadi spirit kita gitu kan, mengingat tentang peran-peran beliau yang luar biasa. Kemudian teman-teman ada lagi, nah ini ya, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu teman-teman di sini Ana, mungkin kalau misalnya teman-teman dari yang 1 sampai ke 5 tadi, teman-teman insya Allah sudah sering baca terkait dengan beliau yang luar biasa itu ya teman-teman ya. Di sini mungkin ada beberapa para sahabiah gitu ya, yang insya Allah bakal rangkum di sini gitu. Ini yang sahabiah yang nomor 6, yaitu ada Ummu Sulaim binti Milhan gitu ya teman-teman. Nah, Ummu Sulaim ini ibunya dari Anas bin Malik gitu ya. Nah, Anas bin Malik itu adalah budaknya dari baginda Rasulullah. Kemudian Ummu Sulaim itu juga saudara sesusuan gitu sama Rasulullah ya. Jadi Ummu Sulaim masuk Islam dan beriman kepada dakwah Nabi tanpa minta persetujuan dari suaminya terlebih dahulu, karena tak ada ketaatan terhadap manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi teman-teman dikisahkan kalau Ummu Sulaim ini punya seorang suami gitu ya, suaminya itu kafir gitu ya, maksudnya suaminya itu ketika Ummu Sulaim itu mengajak untuk masuk ke dalam Islam, suaminya itu menolak gitu kan. Jadi emang kata suami beliau gitu, kamu masuk ya ke agama Sahabiyah ya gitu kan. Jadi kata beliau, aku beriman kepada agama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi beliau beriman tanpa meminta persetujuan dari suaminya, walaupun maksudnya suaminya tidak mengizinkan, karena tidak ada ketaatan terhadap manusia dalam bermaksiat kepada Allah gitu ya. Masya Allah, itu beliau ketika awal-awal gitu ya, ketika mendengar Nabi itu membawa ajaran yang mulia ini gitu, ajaran Islam gitu ya, beliau langsung tergugah gitu teman-teman ya, langsung, maksudnya itu ketika disampaikan gitu, beliau langsung meyakini gitu, menghujam keyakinannya dalam hati, kemudian mengucapkannya secara lisan gitu ya, kemudian benar-benar mengamalkannya secara perbuatan tadi gitu. Yang kedua yaitu kegigihannya dalam mengajak suaminya untuk masuk Islam dan menyingkirkan darinya perkara-perkara yang menyimpang dari akidah tauhid. Nah, ini jadi ketika beliau itu masuk Islam ya teman-temannya, ini mungkin jadi apa ya, jadi pelajaran ke kita sih gitu kan. Kalau misalnya yang ketika kita udah punya, ibaratnya kita udah dapat hidayah gitu ya, kita Allah izinkan untuk punya kesadaran ini gitu, Allah izinkan kita ibaratnya alhamdulillah bisa mengenal Islam gitu kan, sedangkan orang tua kita mungkin ngaji belum bisa gitu ya, kemudian juga saudara-saudara kita mungkin ibaratnya masih belum bisa nutup aurat gitu, sama kayak apa yang dicontohi Ummu Sulaim gitu ya, yang beliau dakwahi itu adalah orang-orang terdekat beliau, yaitu suami dan anak beliau gitu. Nah, beliau tuh gigih gitu ya teman-teman, ngajak suaminya untuk masuk Islam gitu, walaupun yang diberikan suaminya juga penolakan gitu kan. Kemudian yang ketiga
perhatiannya terhadap pendidikan anaknya yang dimulai sejak dini, terutama pendidikan akidah yang benar, sehingga anak tumbuh dengan kekuatan iman dalam beribadah kepada Allah. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kecil gitu Anas itu emang kan Ummu Sulaim gitu teman-teman ya, ngajak suaminya untuk masuk Islam, tapi suaminya kan nggak mau gitu ya. Jadi Ummu Sulaim pengen gitu anaknya juga beriman gitu. Alhasil anaknya tuh beliau tuntun untuk menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang namanya masih anak kecil ya teman-teman, ketika diminta untuk mengucapkan seperti itu tidak ada pikiran penolakan gitu, karena mereka juga masih belum paham. Tapi alhamdulillahnya maksudnya Anas juga bersedia untuk mengucapkan itu, mengikrar itu, sampai akhirnya Ummu Sulaim mendidik dengan lingkungan yang baik gitu kan, kemudian juga pemahaman akidah yang benar gitu, kemudian juga tumbuh dengan kekuatan iman dalam beribadah kepada Allah gitu ya. Kemudian yang keempat, rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang telah dibebankan di atas pundaknya dengan senantiasa berusaha sekuat tenaga mengajak suami dan anaknya kepada Islam. Nah, ini tadi ya, yang tadi. Jadi sebenarnya Ummu Sulaim ini teman-teman selain apa ya, kan dia sudah gencar gitu ya mengajak suaminya, tapi yang diberikan respon suaminya itu juga penolakan, sampai akhirnya Ummu Sulaim itu diminta oleh Rasulullah gitu kan bersama suaminya untuk melakukan perjalanan ke Habasyah gitu. Sampai akhirnya di Habasyah suaminya tuh karena orang apa ya, orang beriman di sana tahu gitu kan kalau suami Ummu Sulaim itu adalah orang yang munafik gitu ya, orang yang kafir gitu kan. Jadi alhasil di sana itu terbunuh gitu. Kemudian Ummu Sulaim itu menjadi seorang janda gitu. Nah, kerennya di sini ya teman-teman ya, ketika beliau itu membesarkan Anas gitu ya, beliau itu dengan berprinsip pokoknya belum siap menikah gitu kan, walaupun banyak para sahabat-sahabat tuh yang ingin melamar beliau karena beliau posisinya masih muda, kemudian orang yang beriman gitu ya, tapi beliau tuh punya prinsip ingin mendidik Anas dengan pemahaman Islam yang benar, akidah yang benar, iman dengan ketaatan kepada Allah gitu ya, sampai ibaratnya kata beliau beliau akan menikah ketika Anas yang meminta untuk menikah gitu, sampai akhirnya teman-teman pasti udah nggak asing gitu ya sama Abu Tolhah gitu ya. Nah, Abu Tolhah itu yang menikah dengan Ummu Sulaim dengan mas kawinnya adalah syahadat gitu ya, maksudnya beliau sebagai seorang Islam gitu ya. Masya Allah gitu ya, seorang Ummu Sulaim bisa apa ya, mengajak gitu ya calon suaminya nih gitu untuk bisa masuk Islam sebagai maharnya gitu ya, mahar dari pernikahannya gitu. Luar biasa gitu teman-teman ya. Lanjut, kemudian ada Khawlah binti Salabah. Nah, ini ya teman-teman ya, Khawlah binti Salabah ini salah satu apa ya, salah satu asal muasalnya turunnya Quran surah Al-Mujadalah. Nah, Quran surah Al-Mujadalah ini ayat tentang curhat gitu ya kalau di dalam Al-Quran. Kenapa gitu? Jadi ayat-ayat ini diturunkan ketika ada seorang wanita bernama Khawlah binti Salabah yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang perilaku suaminya. Jadi suaminya itu bernama Aus bin Samit gitu ya. Bin Samit adalah seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Dalam keadaan itu, ia terkena suatu gangguan mental, tetapi kemudian sembuh, namun kadang-kadang kambuh gitu. Aus menginginkan istrinya, tetapi Khawlah menolak. Aus pun berkata kepada Khawlah, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Nah, ini ya, itu berarti Aus menyampaikan zihar gitu teman-temannya. Menurut tradisi yang berlaku di masyarakat jahiliyah saat itu gitu ya, kalau suami udah menyampaikan zihar kepada istrinya, itu berarti sama dengan cerai gitu. Sampai akhirnya, kalau bahasanya Ustadz Hanan Ataki gitu ya. Jadi pernah nggak sih rasanya diputusin yang paling sakit gitu ya? Kan kalau kita sering di ibaratnya ada chat ikhwan akhwat gitu ya, udah ngejalanin hubungan lama nggak taunya, kita adek kakaan aja ya, kan itu sakit gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya ini mah Khawlah binti Salabah ini sama si Aus gitu ya, Aus bin Samit ini lebih sakit teman-teman, lebih sakit daripada dibilang kita adek kakaan aja lah gitu. Tapi ibaratnya lebih sakit gitu. Kamu ibuku, aku jadi anakmu gitu. Padahal kita ibaratnya sebelumnya pasangan suami istri gitu. Tapi diputus, kamu jadi ibuku, aku jadi anakmu gitu ya. Di jihar gitu. Itu sakit banget gitu ya. Sedangkan maksudnya
posisinya Khawlah ini sangat mencintai Aus gitu teman-teman ya. Nah, jadi alhasil gitu, ini pakai bahasa Ustadz Hanan gitu ya, karena ini anak-anak milenial gitu kan. Jadi Khawlah ini nge-DM baginda Rasul gitu, nge-DM menceritakan gitu, ya Allah gitu, minta nasihat tepatnya ya, minta nasihat, ya Allah ini gimana nih, suamiku tuh ngebilang kalau aku nih kayak punggung ibuku gitu kan. Gimana nih gitu kan hukumnya, apakah maksudnya itu udah jatuh talak gitu ataukah itu udah masuk ke cerai gitu, selamanya nggak bisa bersama lagi gitu sama si Aus gitu kan. Terus karena baginda Rasulullah maksudnya memang tahu riwayat itu, emang dari sejarah di Arab jahiliyah emang seperti itu gitu kan, kalau misalnya suami seorang udah menjihar istrinya berarti itu tandanya sudah cerai gitu. Kemudian disampaikan lah, iya berarti itu mah cerai gitu. Nggak tahu yang namanya Khawlah nih, ya yang nama istri gitu ya, kita sayang banget lah sama suaminya gitu kan teman-teman ya. Jadi ngadu nih sama Allah gitu kan, curhat sama Allah gitu, ya Allah gitu, mah sayang gitu sama Aus gitu kan. Kok sampai dijihar kayak gini, rasanya nggak mau banget gitu kan kalau misalnya sampai sampai ibaratnya cerai gitu, karena maksudnya emang sayang banget gitu. Sampai alhasil si Khawlah ini luar biasa teman-teman. Beliau itu curhatnya cuma sama Allah gitu. Sedangkan sama Rasulullah tadi cuma minta nasihat ya, beda ya curhat sama minta nasihat. Jadi curhat menyampaikan segala kesedihannya gitu, menyampaikan segala kegalauannya itu kepada Allah gitu. Sholat gitu, curhat gitu ke Allah gitu kan. Sampai alhasil Allah itu kayak marah sama si Aus gitu. Alhasil Allah turunkan Quran surah Al-Mujadalah. Nah, ayat ini ditegur si Aus itu sama Allah gitu kan tentang perilakunya terhadap Khawlah binti Salabah ini gitu. Alhasil itu tadi gitu hukumannya buat Aus untuk bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut gitu. Nggak taunya kata Ausnya, ya Rasulullah gitu ya, kan aku udah tua gitu, puasa sehari aja batal gitu, gimana disuruh 2 bulan berturut-turut nggak kuat gitu. Oh ya sudah kata Rasulullah, ya beri makan aja deh buat orang-orang miskin, 60 orang miskin gitu kan. Habis itu kata Aus lagi, ya Allah mana ada sih di Arab ini maksudnya yang lebih miskin daripada aku gitu kan. Sampai alhasil Rasulullah memberikan 2 karung kurma gitu ya. Ya sudah nih berikan apa makanan ini untuk keluargamu. Jadi Islam itu luar biasa ya, mempermudah gitu teman-teman ya, nggak ada yang mempersulit, semua aturan-aturannya itu juga mempermudah. Tapi kerennya di sini ini gitu ya teman-teman, karena tadi kita udah tahu gitu kan tantangan kita ada food, fashion, film, kemudian fun, dan yang terakhir medsos gitu. Sering nggak sih kita itu bikin curhatan di medsos? Sering gitu ya. Sering nggak sih kita ngungkapin kalau lagi kesel kemana-mana itu di medsos? Sering gitu. Nah, kalau misalnya kemarin gitu ya, maksudnya para sahabiah itu terkenal banget, famous banget nih di penduduk langit, sedangkan kita itu cuma cari famous di penduduk bumi gitu. Nah, gimana sih kita muslimah zaman now supaya bisa famousnya tetap di penduduk langit? Ya caranya seperti itu teman-teman. Kita stop untuk curhat di medsos gitu. Ya kalau bisa ya share-share postingan yang bagus gitulah ya, yang bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan curhat, aja gitu mah, curhatnya ke Allah enak kok gitu ya, curhatnya ke Allah, dan ya kita sama-sama nyoba gitu kan, curhatnya ke Allah ya. Kalau misalnya ibaratnya perihal mau ke manusia mah minta nasihat gitu ya, ke kakak tingkat atau mungkin ke ustadzah gitu ya, itu boleh lah, tapi ya minta pendapat gitu. Sedangkan kalau curhatnya mah semuanya ke Allah gitu ya. Nah itu jadi poin yang luar biasanya dari Khawlah ini. Lanjut ya teman-teman, masih ada ya waktunya ya? Janah ya? Tinggi masih ada. Siap. Jadi yang ini yang terakhir ada Ummil Mukminin, yaitu Ramlah binti Abu Sofyan. Nah ini ya, ini juga asal muasal turunnya Quran surah Al-Mumtahanah gitu ya, ayat 67. Ayat ini diturunkan gitu ya berkenaan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Ramlah, putri pemimpin kaum kafir yang bernama Abu Sufyan bin Harb gitu ya. Mengutip perkataan Muqatil bin Yanan, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pernikahan itu telah menjadikan Ramlah sebagai wujud kasih sayang antara Nabi SAW dan Abu Sufyan. Jadi apa ya, Ramlah ini gitu ya
Ummul Mukminin Ramlah ini, Bunda Ramlah ini itu salah satu istri dari baginda Rasulullah gitu. Tapi putrinya dari Abu Sufyan gitu. Sedangkan kita tahu gitu kalau misalnya Abu Sufyan itu adalah pemimpin kaum kafir gitu yang dulu memusuhi Islam gitu. Sampai alhasil maksudnya maksud ayat ini gitu ya teman-teman, karena si Ramlah ini gitu kemudian beliau itu menikah kemudian dengan orang muslim gitu. Kemudian beliau itu, ini kalau misalnya seingat Ana ya, nanti teman-teman kalau misalnya salah dikoreksi aja. Kemudian beliau itu melakukan perjalanan atau gimana gitu ya, perjalanan. Kemudian nggak tahu suaminya itu kembali lagi jadi kafir gitu, murtad gitu ya, kembali lagi gitu, nggak keluar dari Islam gitu. Alhasil si Ramlah ini dipaksa untuk bisa keluar juga dari Islam. Alhasil maksudnya beliau menjaga keimanan beliau gitu ya, walaupun suami beliau keluar dari Islam, beliau tetap menjaga agama Islam sampai akhirnya inilah salah satu wujud kasih sayang Nabi gitu ya kepada Abu Sufyan gitu ya. Jadi karena memang beliau itu terkenal dengan rajin ibadah dan memiliki sifat wara gitu ya, yaitu memelihara diri dari segala yang diharamkan Allah gitu. Jadi alhasil disampaikan perantaranya itu yaitu Raja Abraha gitu kan, untuk menyampaikan kepada Ramlah bahwa Rasulullah itu ingin meminang gitu ya teman-teman. Lanjut gitu ya. Nah ini ya teman-teman ya, mungkin ini sebagai kesimpulan juga sih ya dari kajian malam ini gitu ya. Mungkin kita belum bisa ya teman-teman jadi Bunda Khadijah yang bisa membantu dakwah Rasulullah gitu. Mungkin juga kita belum bisa secerdas Bunda Aisyah gitu mengajarkan ilmu yang didapat dari Rasulullah. Mungkin kita juga belum setangguh Bunda Aisyah yang rela, Bunda Asiyah gitu ya, yang rela mengorbankan dirinya demi agama Musa yang beliau anut. Mungkin kita belum sekuat Bunda Maryam yang begitu banyak ujian dan cobaan yang datang kepada beliau. Mungkin kita juga belum sekuat Bunda Nusaibah gitu. Bunda Nusaibah binti Ka'ab yang mana beliau gitu ya wanita yang langsung turun ke medan perang gitu ya, di perang Uhud gitu. Dan beliau mengorbankan suami dan juga tiga putranya untuk syahid di jalan Allah gitu. Dan mungkin kita juga tidak sekuat Bunda Sumayyah yang rela dihunuskan pedang dari kemaluan hingga kepalanya karena membela agama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ingat Bunda Sumayyah itu ya, ya teman-teman ya, beliau adalah sahabiah yang syahid pertama kali gitu ya, yaitu demi membela agama Rasulullah gitu. Beliau rela gitu kan dibunuh dengan cara dihunuskan pedang dari kemaluan sampai tembus ke kepala gitu ya. Kemudian juga Bunda Nusaibah gitu ya, ya Masya Allah luar biasa gitu. Beliau merelakan suami beliau untuk ikut jihad gitu kan di jalan Allah. Kemudian ketika suami beliau meninggal, beliau meminta untuk anak-anaknya gitu ya. Anak yang pertama beliau minta untuk ikut jihad, meninggal, kemudian juga syahid gitu ya. Putra yang kedua juga diminta untuk jihad, kemudian syahid. Putra yang ketiga pun demikian gitu. Sampai akhirnya beliau bingung gitu, resah gitu kan. Seperti apa lagi ini untuk bisa membela agama Allah, sampai akhirnya beliau pun ikut dalam peperangan. Kita tahu kalau misalnya beliau itu ikut di perang Uhud gitu ya, dan bahkan ketika Rasulullah ibaratnya melihat ke arah kanan, yang dilihat itu adalah Bunda Nusaibah menjaga beliau. Kemudian ketika dilihat di arah kiri gitu, yang dilihat juga Bunda Nusaibah, sampai banyak sekali gitu ya sayatan pedang dalam tubuh Bunda Nusaibah gitu. Nah ini gitu, karena kita maksudnya belum bisa untuk menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa seperti itu teman-teman ya. Ya setidaknya kita mari gitu, kita sama-sama untuk bisa sama-sama belajar menjadi mar'atun sholihah gitu, atau perempuan yang sholihah gitu. Caranya seperti apa gitu, yaitu tadi teman-teman ya, kita sudah tahu tantangan-tantangan kita gitu, kita sudah tahu bahwa tantangan-tantangan kita yaitu sekarang makanan, pakaian, fun gitu, kemudian film gitu, sampai ibaratnya medsos gitu. Kita udah tahu ujian-ujian kita di situ gitu ya. Ayo gitu, kita berupaya jadi perempuan yang sholihah. Kita sama-sama apa ya? Ya kita sudah tahu gitu. Kalau ujiannya di situ, kita sama-sama menguatkan keimanan kita untuk bisa melewati ujian itu. Sama halnya juga kita ya, teman-teman,
berupaya untuk jadi mar'atul sholihah gitu. Kita kan misalnya mungkin untuk teman-teman yang masih sendiri gitu ya, ya ayo gitu kita sama-sama memperbaiki diri gitu supaya ibaratnya kita bisa dapat pasangan yang baik juga gitu, mencarikan pasangan apa ya, mencari pasangan yang baik untuk kita, kemudian juga mencari sosok ayah yang baik untuk anak-anak kita, mencari sosok menantu yang baik untuk ayah kita dan ibu kita gitu ya. Itu salah satu persiapan kita ya teman-teman ya. Jadi emang benar-benar gitu, jangan salah pilih gitu, jangan asal-asal pilih gitu ya. Ya yang namanya kita pasti punya tujuan dalam dunia pernikahan, kita pengen punya tujuan pernikahan itu apa, kita punya visi misi pernikahan kita apa, kita pengen pernikahan kita dibawa kemana, kita pengen nanti kita setelah menikah seperti apa. Nah itu harapannya maksudnya memang kita sama-sama persiapkan itu, persiapkan diri kita. Kalau pengen dapat yang hafiz ya kita seenggaknya kalau nggak hafizah juga kita berupayalah untuk lagi dalam proses menghafal gitu ya. Barangkali karena Allah maha besar gitu teman-teman ya atas karunia-Nya, jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita juga memperbaiki diri pengen punya suami yang hafiz gitu, tapi kita belum hafiz gitu kan, kita lagi proses ngapal gitu ya Allah yang panjang banget, yang susah banget, tapi Allah izinkan kita punya suami yang hafiz kelak gitu ya, karena memang Allah akan melihat dari keseriusan dan proses kita tadi itu gitu. Kemudian juga yang kedua, kita berupaya untuk jadi zaujatan muti'atan atau istri yang taat kepada suami gitu ya. Ini ada juga cerita teman-teman nih, istri yang taat kepada suami. Jadi ada seorang istri yang solihah gitu ya, tapi suaminya itu nggak solih gitu. Kemudian ini singkat ceritanya aja nih. Jadi si istri ini setiap mau melakukan apa aja tuh membaca basmalah. Mau tidur basmalah, mau pakai baju basmalah, mau ngelepas baju basmalah, mau nyapu basmalah, baca basmalah gitu maksudnya ya. Mau masak baca basmalah, mau nyuci, mau mandiin anak, semuanya juga baca basmalah, sampai akhirnya suaminya tuh kayak sebel gitu. Ngapain sih basmalah terus, bismillah terus, bosen gitu kan. Nah, alhasil sang suami itu ada kayak apa ya, kayak menguji istrinya gitu, kayak pengen bikin istrinya ini kayak udahlah gitu, nggak usah percaya lagi sama bismillah gitu kan. Jadi suatu ketika gitu ya, sang suami itu minta tolong sama si istri gitu, dek gitu ya, atau yang gitulah boleh ya, aku mau titipin uang nih gitu, tolong simpen ya uangnya sekian, nanti kalau misalnya tiba-tiba aku ambil harus ada ya, ya siap gitu. Gak tahu disimpan sama istrinya dan suaminya juga tahu tempat nyimpannya gitu kan. Terus istrinya tuh waktu mau nyimpan uang juga bilang bismillah gitu kan, dibuka gitu bismillah gitu, ditaruh di lemari gitu, nah tutup lagi bismillah gitu. Sampai akhirnya keesokan harinya gitu suaminya udah bosen banget, si istri itu bismillah terus gitu kan. Jadi sama suami diambil lah gitu uang yang ada di simpanan lemari tadi tuh gitu, kemudian uangnya dibuang di dalam sumur gitu. Alhasil keesokan paginya si suami pengen ngetes nih si istri, biar si istri itu ibaratnya tuh kalah gitu kan, apa-apa bismillah, tuh ternyata bismillah nggak ada juga kan, uangnya hilang gitu. Nggak tahu waktu pagi hari gitu kan suaminya bilang, yang gitu duitnya ada mau kepakai gitu kan. Nah hasil sama istrinya dibukakan lah lemari, nggak lupa baca bismillah, nah bismillah gitu, nggak tahu ada uangnya. Nah di situ suaminya tuh shock, kaget banget gitu ya, kaget sekaget-kagetnya gitu. Terus beliau cerita gitu, nggak mungkin di situ ada duit gitu kan duitnya udah aku buang kemarin gitu kan di sumur dan sebagainya gini. Sampai akhirnya ya kata istrinya, ya yang namanya Allah punya rezeki, Allah yang punya semuanya dan Allah yang berkehendak gitu kan, selama maksudnya aku serahkan ke Allah ya pasti Allah yang akan jaga gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah gitu suaminya juga akhirnya masuk Islam gitu ya teman. Itu masya Allah ya, jadi istri yang taat kepada suami luar biasa gitu. Dan yang terakhir yaitu madrasatul ulah, yaitu sekolah bagi anak-anak kita. Nah itu ya teman-teman ya, kita punya 3 peran gitu ya, di mau ibaratnya muslimah zaman old atau muslimah zaman now, kita punya 3 peran ini gitu, mar'atu sholihah, jauzatan muti'atan, dan madrasatul ulah gitu ya, jadi perempuan yang solih gitu. Ketika kita sendiri kita belum menikah, yuk ayo kita perbaiki diri kita semangat untuk jadi wanita yang sholihah. Ketika kita sudah menikah, ya ayo gitu kita bisa jadi
istri yang taat kepada suami kita gitu ya. Kemudian juga ketika nanti kita punya anak, ya ayo kita posisikan diri kita sebagai madrasatul ula, sekolah yang pertama buat anak-anak kita gitu ya. Makanya kenapa sih kalau dalam mungkin kajian yang berbeda nanti ya teman-teman ya, karena pendidikan ini sejatinya dimulai dari janin gitu kan, janin, kemudian ketika anak usia dini, kemudian remaja dan sebagainya. Nah, jadi kenapa jadi kita tuh harus pintar jadi ibu gitu kan, karena kita tuh jadi sekolah yang pertama buat anak kita. Kira-kira sekolah yang pertama tuh harus gimana gitu? Sekolah pertama itu dimulai dari janin gitu ya teman-teman, ketika kita lagi hamil. Nah, pokoknya seperti itulah pokoknya asik Allah ya. Nah, mungkin itu ya Jannah yang bisa Ana sampaikan dengan teman-teman semua gitu. Harapannya semoga ini bisa jadi nasihat untuk kita semua, khususnya anak pribadi gitu ya. Dan harapannya juga ini bukan jadi bahan untuk mengcompare gitu ya kita ke si akhwat A atau akhwat B gitu ya teman-teman. Tapi harapannya ini mah bisa jadi charge buat kita untuk senantiasa memperbaiki diri, juga bisa jadi cermin buat kita, oh ternyata sahabiah ini seperti ini, dan kita juga ya kita tahu kondisi diri kita seperti apa, oh ya kita harus melakukan perbaikannya seperti apa supaya ibaratnya kita bisa jadi menepati syarat-syarat muslimah zaman now tadi. Mungkin itu ya yang bisa Ana sampaikan. Tafadhol Ana kembalikan kepada Jannah. Masya Allah, luar biasa sekali materi kita malam ini. Mungkin kepada teman-teman ada yang ditanyakan dulu, bisa via chat. 3 orang penanya dulu ya, Anji, tafadhol boleh. Kita 3 orang penanya dulu. Ada ya Ini tadi ya? Nah, ini ada 1 orang yang bertanya dari Rasona Puza. Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya, sangat bermanfaat. Mohon izin bertanya Ustazah, misalkan kita punya banyak teman, boleh nggak Ustazah kita membedakan teman kita saat ingin melakukan perkumpulan? Nah, misalnya yang anak ngaji buat kita ngecas iman, buat senang-senang beda lagi timnya. Nah, hal-hal seperti ini menurut Ustazah gimana? Soalnya kalau yang bukan anak ngaji itu kurang sreg saat diajak ngaji bareng karena akan ada penolakan dan kesannya itu kita malah terlalu solehah. Jadi kita dengan mereka itu seakan-akan berteman buat senang-senang duniawi. Mohon pencerahannya Ustazah. Bisa langsung dijawab, Oke. Oke ya, Masya Allah ya. Amin, semoga jadi doa juga ya, jadi ustazah. Amin gitu ya. Rosa atau siapa tadi? Puja. Puja ya, Masya Allah ya. Ya. Kira-kira boleh nggak sih membeda-bedakan teman gitu ya? Mungkin kalau misalnya membedakan, bahasanya mungkin mengklasifikasikan gitu ya, bukan membedakan. Sama atau beda sih klasifikasi dan membedakan gitu ya. Kalau misalnya mengklasifikasikan, oh ini teman-teman ngaji nih gitu ya, klubnya aku kalau nge-charge iman sama mereka itu boleh gitu. Kalau misalnya pendapat anak itu boleh banget gitu ya, ya kan kita yang tahu diri kita gitu. Kemudian juga teman-temannya ibaratnya ini buat senang-senang dunia aja gitu, teman-teman ibaratnya teman-temannya buat senang-senang aja gitu. Tapi harapannya ya Puja gini, kita kan maksudnya kita udah ngaji gitu ya teman-teman ya, harapannya ketika kita udah ngaji, gimana teman-teman yang belum ngaji kita itu kalau bisa ikut ngaji gitu, kayak kita kan kita udah tahu gitu, udah ngerasain gimana nikmatnya ngaji, gimana nikmatnya ketika kumpul sama teman-teman yang ngaji gitu kan, rasanya iman kita benar-benar ya meningkat gitu kan, terisi gitulah istilahnya. Kalau misalnya dari baterai yang low jadi ibaratnya jadi full gitu kan, kalau misalnya kita lagi kumpul sama teman-teman yang ngaji gitu. Nah, ketika kita ibaratnya ke teman-teman yang gak ngaji gitu, kita tahu gitu, wah ternyata apa ya, teman-temanku tuh harus ngerasain sama apa yang aku rasain gitu, maksudnya aku udah merasakan nikmat ini gitu ya. Kalau misalnya memang memungkinkan, selain dari satu doakan gitu ya, mudahan teman-teman kita juga bisa ikut ngaji sama kita. Yang kedua ya udah gitu, maksudnya apa ya, kita sampaikan aja, aku mau ngaji gitu. Maksudnya kalau Ana sih gitu ya, sama teman-teman yang mungkin gak ngaji, kadang Ana ngomong aja, Ana mau ngaji gitu kan. Tapi mereka tuh jadi kepo, ngaji itu apa sih gitu. Emang apa sih manfaatnya ngaji gitu kan. Ngapain sih harus ngaji gitu kan. Bukan ya
bukan kita mah yang penting niat lurus gitu ya ya. Maksudnya mau mereka bilang kita sok solih atau gimana, ya udah kalau misalnya bilang lu sok solihah gitu ya, amin aja, mudahan kita jadi orang yang solihah gitu kan. Tapi kan Allah yang maha mengetahui niat kita gitu. Niat kita maksudnya gak ada buat kita untuk merasa paling benar atau merasa paling baik di antara yang lain, karena sebenarnya kita sama gitu ya. Yang tahu kondisi kita, keimanan kita cuman Allah gitu kan. Jadi kalau misalnya mau membedakan teman seperti itu nggak apa-apa gitu, karena kan maksudnya itu juga buat apa ya, kita tahu kondisi kita gitu, tahu kondisi iman kita gitu kan. Kalau misalnya kita ibaratnya mencampur baurkan nanti kondisi iman kita yang turun, nah itu malah jangan gitu ya kan, itu jadi merugikan kita gitu kan. Jadi kalau misalnya memang seperti itu bisa meningkatkan keimanan kita ya nggak apa-apa gitu. Tapi harapannya anti yang sudah ngaji tadi bisa gitu. Maksudnya itu seenggaknya apa yang anti dapat di ngaji bisa sedikit di tularkan ke teman-teman yang belum ngaji. Misalnya hal simpel gitu ya, adab makan dan minum. Nah itu yang biasanya sering kita tinggalin gitu ya, makan sambil berdiri, makan pakai tangan kiri, itu kan sering gitu kan. Nah itu hal-hal kecil itu yang kita emang udah dapat polanya di ngaji, ya kita bawa hal sesimpel-simpel itu di situ gitu. Mungkin itu ya, Jana ya, Puja ya. Ada lagi, ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini ada satu penanya lagi dari Kiftiah. Makasih Ustazah atas ilmunya yang Masya Allah. Izin bertanya Ustazah, solusi apa yang bisa dilakukan untuk menanggapi tantangan media sosial? Karena suka lalai banget kalau sudah berkaitan dengan medsos. Terima kasih. Tantangan medsos ya. Oke, siap. Tantangan medsos ya teman-teman ya. Iya, Puja ya, wa iyaki. Tantangan medsos itu sebenarnya itu sih gitu. Kalau misalnya teman-teman mau gimana gitu supaya cara kita menghadapi tantangan medsos itu, misalnya kan kita suka lalai ya. Niat ya tadi, niat 5 menit nggak tahu sampai setengah jam gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya ini kalau di YouTube ya, teman-teman misalnya ini berkaitan dengan YouTube dulu, satu aplikasi YouTube gitu ya. Teman-teman bisa pasang alarm di YouTube itu, misalnya teman-teman mau maksimalin setiap buka itu 5 menit, itu bisa 3 menit bisa gitu. Jadi maksudnya itu setiap 3 menit kita mutar YouTube, itu ada pengingat. Oh iya, batas waktu pemutaran sudah selesai. Nah, seenggaknya dari hal-hal kecil gitu dulu kan, maksudnya yang ngingetin kita, oh iya gitu, aku tadi buka YouTube udah sampai 5 menit aja gitu. Kalau misalnya nggak terlalu penting ya udah gitu, stop gitu. Yang kedua, mungkin yang pertama ya, setiap kita mau buka medsos, pasang niat dulu deh. Niatnya mau buka medsos itu buat apa gitu? Buat stalking, buat ngelihat postingan, atau buat apa gitu kan. Maksudnya kita bikin perjanjian sama diri kita sendiri gitu. Nanti misalnya setiap hari gitu kan, misalnya pagi nih, buka medsos nih, buka Instagram nih 10 menit ya gitu. Buka 10 menit, nggak tahu setengah jam gitu kan. Kalau misalnya Ana sih teman-teman ya, coba deh teman-teman setiap sebelum tidur tuh evaluasi. Ada nggak sih yang ngebikin, misalnya teman-teman tuh punya target, tapi targetnya tuh nggak kecapai atau mungkin kelonggaran gitu. Salah satunya tadi kita pengen ngurangin medsos gitu kan, tapi kok malah overload gitu. Nah, itu coba jadi bahan evaluasi setiap malam sebelum tidur gitu. Kemudian juga besok perbaikan-perbaikan lagi. Kalau misalnya emang mau sih, ya lebih baik wallpaper kita itu sih, di wallpaper di HP itu gitu ya, dijadikan apa ya, pengingat gitu kan. Maksudnya dibikin kalimat pengingat gitu. Ingat gitu, kematian itu di mana aja gitu. Bisa jadi ketika kita buka medsos, Allah cabut gitu. Apalagi yang kita lihat hal-hal yang nggak baik. Nah, jadi mungkin sih segitu ya. Ya. Tapi Tafadol nanti kalau misalnya Ujana atau teman-teman ada tambahan lagi buat pengaturan supaya apa ya, nggak terlalu overload di medsos gitu ya. Silahkan gitu. Masya Allah. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, ada lagi dari Norleni Hidayah. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara kita menempatkan rasa malu sebagai muslimah di zaman now ini? Sekian, terima kasih.
Oke, rasa malu ya. Karena berkaitan dengan malu ini, ada gitu sempat membaca fikih malu ya. Malu itu kayak sebagian dari iman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda, maksudnya kita tuh malu gitu, kita melakukan hal itu, ada tanda-tanda keimanan dalam diri kita. Kalau misalnya kita emang nggak, misalnya kita ketika melakukan salah, tapi kita nggak malu gitu. Seenggaknya nggak usahlah malu sama orang gitu. Malu kalau misalnya, ya itu gitu, Allah ngelihat gitu. Kan sebenarnya gini ya teman-teman ya, setiap pagi kita udah apa ya, udah Allah berikan karunia untuk bisa bernafas gitu kan, untuk bisa melihat gitu. Nggak tahu kita ada nyeliwengin gitu, maksudnya kayak nyalahin aja gitu kan, apa bikin salah gitu, tapi kita nggak malu gitu kan sama kesalahan itu. Ya kira-kira eh, apa ya, ya kalau misalnya nggak punya ibaratnya kita nggak malu sama teman kita gitu ya, seenggaknya ya malu lah sama diri kita sendiri gitu. Nah, eh gimana ya? Yang namanya rasa malu itu itu tuh kayak tumbuh dalam diri kita gitu kan. Maksudnya tuh bukan yang sesuatu yang kayak dibuat-buat gitu kan. Yang namanya rasa malu gitu ya teman-teman ya. Jadi rasa malu itu muncul ketika memang ibaratnya keimanan itu yang getarin kita gitu. Ketika kita ngelakuin salah, iman itu yang kayak jadi ngontrol kita, set gitu, kita ada rasa malu sedikit aja gitu ya teman-teman, ketika kita ngelakuin sesuatu yang salah, ya Allah gitu ya, terus kita mikir gitu, ya Allah malunya ya kalau misalnya ibaratnya kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Walaupun maksudnya nggak yang langsung ketika kita melakukan itu langsung rasa malunya mungkin nggak datang gitu kan, cuman setelahnya gitu, setelahnya tuh dipikir-pikir, ya Allah gitu ya, tadi ngomong kayak gini ya Allah gitu, malu juga lah kalau misalnya didengar kayak gitu. Nah mungkin itu sih gitu. Tadi kan pertanyaannya bagaimana apa me Bagaimana cara kita menempatkan rasa malu? menempatkan rasa malu ya. Iya. Yang menempatkan rasa malu tergantung situasi dan kondisinya gitu ya. Mungkin di mana gitu. Ketika di perkuliahan misalnya ibaratnya diminta untuk presentasi, ya masa kita malu gitu kan. Sedangkan itu adalah kewajiban kita untuk menjalankan tugas kita, misalnya ibaratnya kayak presentasi gitu kan. Kemudian juga ibaratnya menempatkan rasa malu lagi ketika ibaratnya ada ikhwan gitu, ibaratnya kita jalan di depannya, itu otomatis kita apa ya, pasti malu gitu ya teman-teman ya, karena maksudnya kita kan ada di depan mereka gitu kan, maksudnya jadi bahan objek yang dilihat mereka gitu. Itu penempatannya mungkin di situ gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya ibaratnya yang berkaitan dengan kewajiban kita, ibaratnya kita sebagai seorang mahasiswa gitu kan, misalnya kayak presentasi, ibaratnya juga menemui dosen atau apa gitu, yaitu rasa malu kita kondisikan gitu, ini kewajiban yang harus kita tunaikan gitu. Tapi kalau yang memang berkaitan dengan ibaratnya hal-hal yang arahnya ke apa ya, ke agama gitu ya, maksudnya kayak menjaga interaksi gitu kan, kemudian juga berkata yang kurang pantas, itu kan maksudnya ketika hubungan kita sama saudara-saudara kita kan, itu biasanya mungkin rasa malu di situ gitu sih ya ya. Karena sih bingung kalau misalnya pengkondisian rasa malu itu gimana gitu, karena maksudnya rasa malu itu muncul gitu ketika kita ngelakuin sesuatu kan, muncul gitu ya. Mungkin gitu ya Ujana, atau gimana tadi kurang jelas atau gimana kira-kira? Gimana? Untuk yang si penanya Norleni Hidayah, masih kurang Lain. jelas? Norleni. Kayaknya insya Allah jelas aja Ustazah. Nah ini ada dua penanya lagi. Alhamdulillah. Ada dari Sukma Azahra. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita seorang muslimah, apalagi masih sekolah, menyukai atau mengagumi seorang ikhwan? Bukankah itu suatu ujian Ustazah? Nah, bagaimana cara agar kami para muslimah bisa menjaga hati dan diri supaya tidak terjerumus dari godaan syaitan? Terima kasih. Menyukai atau mencintai?
menyukai itu ada tahapannya ya. Maksudnya kalau sekedar kekaguman ya nggak apa-apa gitu, wajar gitu kan. Maksudnya kita juga orang yang normal punya kecenderungan terhadap lawan jenis kita gitu kan. Kemudian mungkin batas kecenderungan yang seperti apa sih kayak gitu, ataukah maksudnya gini kan ada tahapannya ya teman-teman ya. Misalnya kayak kita sekedar kagum karena orangnya maksudnya ya anggap aja solih gitu. Kemudian hafiz gitu kan, hafiz Quran gitu. Kemudian juga ibaratnya kalau di sekolahan ketua BEM atau apa gitu. Itu kan kekaguman yang menurut Ana masih wajar gitu ya. Kekaguman yang kita ya wajar lah gitu, kagum karena beliau berprestasi gitu. Karena beliau punya kelebihan di antara yang lain gitu kan. Kemudian kalau misalnya kekagumannya udah ngebikin beliau ibaratnya kita gitu ya, setiap sholat mikirin gitu, setiap ibaratnya mau apa kepikiran, nah itu berarti udah bukan kekaguman lagi gitu kan. Yang namanya kalau misalnya ini ya menurut Ustadz Hanan Ataki itu, kalau yang namanya cinta, cinta itu kan emang turunnya dari Allah gitu ya, maksudnya karunia dari Allah gitu kan teman-teman. Kalau ibaratnya cinta itu gitu, pasti akan membawa kita kepada ketaatan gitu. Nggak mungkin cinta itu nggak ngebawa kita ke ketaatan tuh nggak mungkin. Berarti kalau cinta itu nggak ngebawa kita ke ketaatan, berarti itu bukan cinta gitu. Itu adalah nafsu gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya emang benar-benar cinta, pasti ngebikin kita untuk semakin dekat sama Allah, ngebawa kita untuk semakin lebih baik gitu. Bukan berarti dengan memikirkan terus atau seperti apa, tidak gitu. Cuman emang kalau hakikatnya cinta itu berat benar sih kalau menurut Ana juga ya Ustadz Hanan tuh. Pokoknya kalau cinta itu gitu nggak ngebikin kita salah jalan gitu. Karena maksudnya itu emang pure dari Allah gitu. Kalau ibaratnya udah bikin salah jalan, berarti itu bukan cinta, itu mah nafsu gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ibaratnya kekaguman-kekaguman terhadap ikhwannya yang masih wajar gitu ya, ya karena ibaratnya kekaguman ya karena beliau kakak tingkat, hafiz Quran, ketua OSIS, berprestasi atau apa ya nggak apa-apa gitu. Ya kagum aja gitu. Nggak usah kagumnya yang ibaratnya gimana-gimana gitu ya, sampai ibaratnya ah kakak kagum atau gimana, nggak usah gitu. Oh iya kagum gitu, masya Allah orangnya luar biasa, ya sudah gitu, cukup sampai di situ gitu, nggak usah yang gimana gimana lagi, mungkin gitu sih ya Bujana. Masya Allah. Nah ini masih banyak yang bertanya sih. Masya Gimana? Allah. Tafadol, gimana teman-teman panitia kira-kira gitu? Waktu selesainya itu jam 22, Pang. Jam 22. Boleh deh, 2 atau berapa pertanyaan lagi, boleh. Oh ya, nggih. Nah, ini dari Ning Arawinda. Syukron Ustazah atas ilmunya yang Masya Allah. Izin bertanya, gimana sih Ustazah menanggapi seseorang yang ingin hijrah, tapi orang itu belum siap karena dia ingin memperbaiki tutur katanya saat berbicara kepada orang. Terima kasih. Gimana kita menyikapi gitu ya seseorang yang pengen hijrah tapi dia belum siap untuk hijrah gitu, dia pengen memperbaiki tutur katanya dulu gitu. Maksudnya ini hijrah apa? Hijrah dari belum pakai jilbab atau gimana nih spesifikasinya nih? Kan biasanya ada ya, misalnya ayo pakai hijab gitu, ntarlah hijabi dulu hatinya gitu kan, atau hijabi dulu lah mulutnya baru ngehijabi apa kepalanya gitu ya, ibaratnya pakai hijab yang benar-benar gitu kan. Nah kalau misalnya yang berkaitan seperti itu ya selama kita bisa menasehati ya bilang aja gitu ya coba aja gitu, misalnya dengan ngehijabin rambut dulu gitu ya, kita tutup aurat aja dulu gitu. Insya Allah dengan kita mulai tutup aurat, kita pasti akan segan gitu ketika kita mulai ngomong-ngomong sesuatu yang gak baik gitu, karena kita punya ibaratnya ini sebagai apa ya, label kita gitu, kita udah punya jilbab ini gitu. Kalau misalnya ibaratnya mau kata-katanya dulu yang diperbaiki dan jilbabnya kapan, itu kita nggak punya jaminan gitu kan. Kita tuh nggak punya jaminan teman-teman, ibaratnya memastiin sebulan deh aku memperbaiki kata-kataku, habis itu aku pakai jilbab, itu nggak ada jaminan gitu. Nggak ada jaminan kita untuk bisa memastikan sebulan itu gitu karena maksudnya ya itu tadi gitu kan, ibaratnya iblis itu
diturunkan untuk ngegoda kita terus gitu. Kalau misalnya kita ibaratnya mau entar, makin seneng dong dia ngegodanya, wah makin gampang gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya yang berkaitan dengan hijab tadi ya, lebih baik dinasehatin, disarankan untuk tutup dulu deh jilbabnya deh gitu. Habis itu sambil beransur-ansur untuk ibaratnya memperbaiki kata-katanya. Kalau ibaratnya hijrah masalah yang kayak ibaratnya sholatnya masih bolong-bolong, iya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting pakai aja dulu jilbabnya gitu. Karena maksudnya harapannya dengan pakai jilbab itu tadi beransur-ansur juga, maksudnya sholatnya jadi ibaratnya nggak bolong-bolong lagi, kemudian juga kata-katanya lebih tertuntun gitu kan, dan yang lainnya gitu. Mungkin itu kali ya. Atau yang terpenting juga ya, ya nanti temannya tadi yang pengen hijrah tapi pengen memperbaiki tutur katanya dulu, jangan lupa kita gitu yang udah ibaratnya Allah berikan kesempatan untuk menikmati sekarang gitu ya, doakan gitu, karena kekuatan doa tuh luar biasa lah gitu. Doakan ketika sujud gitu ya, ya Allah mudahan teman-temanku ini mau gitu pakai jilbab ya Allah gitu. Walaupun ibaratnya doa kita tuh terjabahnya nggak langsung hari itu gitu, tapi maksudnya insya Allah itu bakal Allah jabah. Nggak mungkin lah Allah tuh nggak ngejabah, nggak mungkin, pasti Allah jabah. Tapi kita nggak tahu, yang tahu waktu terbaiknya itu cuma Allah. Karena maksudnya juga pernah gitu ya temen anak gitu ya, sama gitu kita ya sebagai teman gitu kan, ketika kita memberikan nasihat teman kita udah kayak nggak bisa nerima, ya udah gitu, yang penting kita doain aja, ya Allah mudahan temanku ini ibaratnya istiqomah berhijab gitu kan, kemudian juga hijrah gitu, udahlah nggak usah pacaran lagi gitu, sampai alhasil gitu ya teman-teman, baru beberapa tahun gitu ya, maksudnya ya ibaratnya doanya udah bertahun-tahun gitu, tapi maksudnya alhamdulillah sekarang Allah Allah jabah gitu, dia nggak pacaran lagi dan dia udah hijrah gitu. Jadi ya doa gitulah, doa sama kalau misalnya ibaratnya bisa dinasehati, dimotivasi, diberi penguatan untuk misalnya berkaitan yang pertama masalahnya itu pakai jilbab, minta dulu untuk pakai jilbab gitu. Kalau misalnya masih belum mau, ya Allah doa gitu, mudahan temannya mau pakai jilbab. Insya Allah mungkin itu. Nah, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ada. Lisa Salsabila. Jazakillah khairan Ustazah. Izin bertanya sebelumnya, Ustazah, kira-kira bagaimana caranya untuk bisa menasehati keluarga kita agar bisa semakin dekat kepada Allah? Kalau sudah dicoba beberapa kali, namun hati anggota keluarga kita belum bergerak sampai merasa enggan jadinya Ustazah. Mohon jawabannya. Terima kasih banyak. Ini ya sama-sama ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita dakwah ke keluarga itu sangat sulit kalau menurut Ana, cuman kita pakai kata-kata gitu ya. Jadi yang lebih tepatnya ketika kita memang mau mendakwahi keluarga kita, salah satunya yaitu keteladanan gitu. Maksudnya keteladanan apa? Ya kita contohin aja ketika misalnya mak sholat yuk gitu kan. Tapi mamanya enggak gitu. Ya udah kita sholat aja gitu. Sholat aja gitu. Kalau misalnya ibaratnya perlu sholatnya ketika Sidin lagi istirahat gitu kan di kamar beliau, mak 4 sholat lah di kamar gitu. Ngapain gitu? Ya nggak apa-apa ikut sholat aja gitu. Maksudnya ya itu gitu, dari keteladanan gitu. Keteladanan yang kita berikan jadi contoh buat beliau gitu kan. Kemudian juga doa gitu. Sebenarnya teman-teman ya, kalau misalnya mau ini gitu, anak itu juga jadi gimana gitu ya, Allah tuh luar biasa gitu. Gini teman-teman, ini pengalaman anak pribadi gitu ya. Sama anak juga bukan terlahir dari keluarga yang maksudnya paham agama gitu kan. Ya sama, semuanya berproses gitu. Dan anak rasa juga orang tua anak seperti itu gitu. Dulu waktu anak awal-awal ngaji juga mungkin langsung mak gitu, ayo sholat mak, ini. Anak kadang itu kayak sering, pernah nggak sih kayak kita tuh kayak merasa paling benar gitu di antara keluarga kita, kita kayak ngerasa mereka tuh salah gitu. Sebenarnya bukan mereka tuh salah gitu, mereka tuh nggak tahu gitu teman-teman ya. Kenapa mereka tuh nggak tahu? Karena mereka itu terlalu sibuk mencari ibaratnya nafkah buat kita, sampai mereka itu nggak nyempetin waktu buat belajar agama gitu. Kalau anak sih positif tingginya kayak gitu gitu ya. Jadi ketika ibaratnya pulang gitu, anak tuh dulu sering, mak harusnya nih gini, tapi orang tua anak juga menolak gitu, karena menurut beliau ya apaan sih gitu kan gitu. Sampai akhirnya
ya udah gitu, salah satu cara terbaiknya berikan keteladanan gitu. Ya udah, kalau misalnya ibaratnya orang tua diajak ngaji nggak mau, ya udah kita ngaji aja, nyaring aja gitu. Maksudnya bukan nyaring-nyaring yang sampai terdengar orang luar gitu ya, cuman maksudnya yang sekira terdengar orang tua kita aja gitu. Misalnya ibaratnya orang tua kita sering lihat kita, misalnya kita lagi pulang gitu ya, di rumah ketemu orang tua gitu, terus kita sering sholat malam, nggak tahu ketemu beliau misalnya lagi di jam 3 jam 4 gitu kan, kita mau sholat malam gitu, ketemu beliau lagi ke kamar mandi atau seperti apa gitu, oh ternyata anakku mau sholat gitu kan. Kemudian juga mak gitu, doa apa, banguninlah jam 3 gitu, ulun mau tahajud misalnya gitu. Hal-hal sepele kayak gitu aja gitu kan, itu pancingan sih kalau menurut anak, mancing beliau gitu, walaupun beliau juga responnya bakal menolak gitu kan. Tapi teman-teman ya, yang sampai ibaratnya anak tuh kayak luar biasa gitu kan, jadi kayak teringat gitu ya Quran surah Muhammad gitu ayat ke-7 gitu kan, kalau misalnya kita membantu agama Allah, Allah tuh bakal bantu kita gitu. Jadi kayak semuanya tuh emang baru berasanya sekarang gitu kan. Ana dari semester 1 itu udah mulai ikut LDK di kampus gitu kan. Ya yang namanya kita semangat semangat kita pengen gimana sih dedek-dedek maba dulu ya, pokoknya Islam gitu kan. Maksudnya kita pengen siar Islam, kita pengen ngajakin teman-teman kita untuk semakin cenderung sama Islam gitu. Maksudnya ngajakin mereka untuk ayo kita sholat duha gitu, ayo kita puasa saum, ayo kita Senin Kamis gitu kan. Kita semangat ngajakin kayak gitu. Sampai akhirnya gitu ya teman-teman, dari Ana semester 1 gitu, itu juga Ana udah mulai konsen untuk ayo orang tua itu ayo gini 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 gini. Sampai akhirnya ketika Ana itu semester 5 atau semester 7 gitu, orang tua Ana itu Ana nggak pernah minta untuk beliau belajar ngaji gitu kan, nggak pernah minta gitu. Sampai akhirnya beliau itu, mama sama abah gitu kan, kata beliau belajar ngaji sama ustadz di kampung gitu. Ya Ana nangis aja gitu kalau misalnya di rumah gitu kan, kalau ingat itu gitu, ya Allah gitu, inget aja gitu dulu ngajakin beliau untuk ngaji itu dari semester 1 gitu kan, tapi beliau tuh selalu nolak gitu. Nggak taunya ketika anak semester 7, beliau itu terketuk sendiri hatinya untuk belajar ngaji gitu, yang ibaratnya sholatnya ibaratnya masih bolong-bolong, ya sekarang udah mulai diperbaiki gitu. Dan itu waktunya panjang teman-teman, tapi maksudnya yaitu prosesnya kita berikan keteladanan, kita contohin di rumah itu. Kalau ibaratnya kita mau orang tua kita nggak marah-marah, ya kita kalau misalnya ada masalah nggak usah marah-marah sama beliau gitu kan, ya kita lebih kalem lah gitu. Misalnya ibaratnya kita pengen ibaratnya beliau sholat, ya ayo gitu, ketika ibaratnya azan sholat gitu, atau ibaratnya hal-hal yang berkaitan, mak aku belum ngaji nanti ingetin ngaji lah gitu. Itu pancing aja hal-hal seperti itu gitu. Kemudian juga didoain gitu, yakin kalau apapun apa yang kalian apa yang teman-teman kerjain gitu kan, mau itu nanti bikin konten-konten Islam gitu kan di grup WhatsApp atau di Instagram gitu kan, atau apa gitu, itu harapannya gitu ya semuanya diniatin karena Allah gitu. Karena ketika kita ibaratnya ngebantu agama Allah, Allah tuh bakal bantu kita. Allah maha tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Mungkin itu ya Janah ya, menutup pertanyaan kita malam hari ini ya. Mungkin Masya Allah luar biasa sekali materi pada malam ini, sangat-sangat menampar diri ulun pribadi khususnya untuk selalu berbenah dan menjaga yang 4 FM tadi. Nah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari cerita-cerita, ilmu, pengalaman, hingga pembelajaran yang Ukti sampaikan kepada kami tadi. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah. Saya selaku moderator memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membawakan acara. Kesempurnaan hanya datang milik Allah, dan kekurangan hanya datang pada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Nggih, Pak Ayaki, jazakillahu khairan katsiran juga. Semoga bisa sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Saling mendoakan insya Allah ya. Semoga kita bisa sama-sama jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin.
Ya, anak izin live ya, ya.